Sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak Kaltim, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri Samarinda mendukung upaya penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada seluruh wajib pajak. Untuk itulah, tim penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara atau Kanwil DJP Kaltimtara telah melakukan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaltim dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda melalui tim Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur dengan tersangka berinisial GIM, Wakil Direktur Perusahaan Konstruksi CVAP yang beroperasi di Kota Samarinda. Karena diduga kuat dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dengan cara tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari perusahaan yang bersangkutan, dengan kerugian pada pendapatan negara atas penggelapan pajak tersebut sebesar Rp476 juta. Hal ini seperti dipaparkan di hadapan sejumlah media di Samarinda pada hari Selasa sore di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltimtara. Windu Kumoro, Kabid Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltimtara menyatakan jika kasus penggelapan pajak tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015. Tahun pajak 2018. Pada saat penyelidikan 2016 itu dia membayar kerugian negaranya termasuk dendanya. Karena membayar kerugian negara, kita mengikuti asas ultimum remedium. Ya udah, kalau kerugian negara dibayar selesai. Tetapi 2015 sebenarnya ada dia pidananya juga, dan pada saat itu sudah diingatkan, kamu nggak cuma di 2016 saja, 2015 juga ada pidana pajaknya, bayar sekalian. Tapi ternyata mungkin dia udah habis ya, bayar tahun 2018, 17, 16, mungkin udah keluar uang banyak, sementara itu mengganggu cash flow perusahaan. 2015 dia nggak bisa bayar, karena tidak bisa bayar, akhirnya naik ke penyidikan dia tetap nggak bisa bayar, akhirnya kita usulkan ada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Seperti itu. Apa sih Pak alasannya mereka tidak bisa bayar Pak pada tahun 2015 tersebut? Ini kan usaha yang sudah lama terjadi. Kemungkinan pada saat itu dia sudah menikmati untuk kegiatan usaha dia diputar terus. Ini kita lakukan penegakan hukum dengan pemeriksaan itu di tahun 2020. Pada saat 2020 itu kan banyak COVID kan, ada COVID dan lain-lain. Jadi itu mempengaruhi cash flow dia. Karena dia mungkin usahanya sudah turun, kemudian sementara ada utang pajak, tagihan pajak dan lain itu didahulukan. Ini tinggal dikit ini sebenarnya, tinggal nggak sampai 500 juta. Tapi dia udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi ya gimana? Ini perbuatan pidana oleh tersangka JM dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 22 kali jumlah pajak terulang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terulang yang tidak atau kurang dibayar. Materialnya adalah dialah yang melakukan. Sampai saat ini hanya masih satu perkara.